Shalom teman-teman. Salam. Pada hari ini kami berterima kasih pada Tuhan karena masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah walau dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu Kupandang Wajahmu. Mari kita pujikan lagu Dengan Sayapmu. Maka kuat roh dan jiwa.
bisa untuk melakukan firman-Mu yang baik Tuhan. Dan juga berkati kami mau doa syafaat berkati buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan dari virus-virus supaya kami bisa sekolah lebih normal semua Tuhan. Dan juga berkati buat sekolah Betel Tuhan semakin maju dan juga semakin siswanya semakin banyak Tuhan. Dan juga berkati guru-guru yang sudah mengajarkan kami tapi kami tidak bisa membalas Tuhan, supaya Tuhan yang membalas lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Pembawa firman dipimpin oleh Bu Hesti. Tempat dan waktu kita persilahkan, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak semuanya. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersatu hati di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat pembacaan firman. Nah, anak-anak, saya berharap bahwa semuanya ada dalam keadaan sehat, sukacita, sehingga ketika firman ini kita baca bersama-sama, anak-anak juga diberkati oleh Tuhan, ya. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 9, Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya berharap anak-anak yang di rumah juga buka Alkitabnya ya, jangan lewatkan ketika firman Tuhan ditaburkan, jangan pernah melewatkan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, inilah respon kita atau sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah bunyi firman Tuhan dari Ulangan 9 pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang mau mendengarkan dan juga memelihara dalam hati, bahkan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
pagi hari ini kita belajar dari sejarah Israel tentang orang Israel yang diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Ya, jadi bukan karena jasa dan kebaikan orang Israel Tuhan mengantar mereka sampai ke Kanaan, masuk Kanaan, itu bukan karena jasa mereka ya, tetapi Tuhanlah yang membuat. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memperoleh atau mencapai sesuatu, ya, kita mengerjakan apapun, setelah lama berjuang, berusaha, lalu berhasil, maka kecenderungannya apa? Banyak dari kita, ya sudahlah, lewat begitu saja. Tapi di antara kita juga ada yang terus datang pada Tuhan mengucap syukur ya. Karena Tuhanlah yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita mendapatkan semuanya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sedikit kita belajar sejarah ya. Ini perikopnya adalah ketika orang Israel sudah hampir memasuki. Jadi mereka harus menyeberang dulu Sungai Yordan itu untuk masuk ke Kanaan. Nah, mereka juga tahu bahwa di Kanaan itu tidak hanya mereka tinggal masuk ya negara atau sebuah area yang kosong, wilayah yang kosong, tetapi di situ terdiri dari beberapa kota dan kerajaan-kerajaan yang raja-rajanya juga menduduki wilayah itu, sehingga mereka tetap harus menyingkirkan mereka semuanya kalau mereka mau diam atau tinggal di wilayah itu. Artinya mereka harus merebutnya ya, untuk menduduki wilayahnya ya, menaklukkan raja-rajanya. Kita bisa lihat itu di Yosua 12, di situ ada daftar nama-nama raja-raja yang dikalahkan oleh Israel ya, waktu mereka masuk Kanaan. Jadi ada orang Het, orang Feris, orang Yebus ya. Kemudian yang terkenal adalah apa tadi? Orang apa yang tinggi besar? Apa namanya? Orang apa anak-anak? Aduh, baca enggak? Ikut baca enggak? Orang Enak loh. Orang Enak, ternyata orang Enak itu bukan yang orangnya manis-manis, kemudian bisa diajak kompromi, tidak. Orang Enak itu terkenal adalah orang yang tubuhnya tinggi besar, jauh melampaui orang yang rata-rata ya, sehingga kebanyakan dari setiap bangsa yang mendengar namanya saja orang Enak, semua sudah merinding takut ya, karena tidak terkalahkan orang ini. Ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di bacaan kita, jelas dikatakan di situ bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu, yaitu yang kubu-kubunya, artinya benteng-bentengnya itu disusun berlapis-lapis atau bahkan yang dibuat sedemikian kuatnya sehingga tidak mudah ditembus oleh orang lain atau bangsa lain yang mau mendudukinya atau masuk ke wilayah itu. Nah, itulah gambaran orang Enak ya, bukan hanya orangnya sudah tinggi besar, lalu kuat lagi, terus kemahnya aja, kubu-kubunya, bentengnya, semua berlapis-lapis penjagaan sehingga orang tidak mudah untuk masuk ke dalamnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ini jelas kita tahu bahwa ternyata tidak semudah itu untuk tinggal masuk makmil gitu aja selangkah lagi masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ternyata masih harus menghadapi perlawanan itu. Justru ini orang Enak ini yang ditakuti oleh banyak bangsa-bangsa di dunia pada saat itu ya. Nah, sementara orang Israel sendiri, kalian bisa bayangkan, orang Israel kan sudah mengembara dari Mesir sampai perjalanan di padang gurun berapa tahun? 40 tahun, kurang lebih 40 tahun mereka mengembara. Adakah mereka membawa senjata yang cukup untuk berjuang ketika harus melawan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang harus dilewati? Kira-kira
mereka membawa persiapan itu enggak? Enggak ya kayaknya ya. Pasti senjatanya ya sudah seadanya, ya kan? Mana mungkin mereka di jalan harus menempa tembaga besi untuk membuat tombak, membuat senjata pedang atau apapun ya. Ya, mungkin seadanya saja. Jadi intinya apa anak-anak? Bangsa Israel itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Sudah bangsa kecil, bangsa pengembara, tidak punya wilayah. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang suatu bangsa karena ketika kalau kita belajar PKN ya, dikatakan sebuah bangsa kalau satu syaratnya adalah harus memiliki wilayah. Kalau nggak punya wilayah ya nggak bisa disebut bangsa, wong dompleng ya kan. Nah, itu jadi yang pertama punya wilayah, punya warga dan seterusnya ya. Nah, orang Israel tidak demikian anak-anak ya. Jadi bahkan dikatakan Israel saat itu adalah bangsa yang terkecil tanpa persenjataan lengkap ya. Sehingga boleh dikatakan mereka bangsa yang tanpa identitas ya, karena nggak punya wilayah, jadi nggak bisa dikatakan punya negara atau sebagai bangsa ya. Tetapi ini ada kata tetapinya, karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, mereka berhasil menaklukkan bangsa-bangsa yang berada di seberang Yordan itu ya, artinya yang menduduki Kanaan pada saat itu. Ya. Jadi sebenarnya mereka atau Tuhan ya yang berperang ya. Tuhan ya, bukan kita, bukan orang Israel pada saat itu, tetapi Tuhan yang berperang, menyerahkan bangsa-bangsa itu ke tangan Israel untuk ditaklukkan dengan mudah. Dan dengan segera mereka bisa menduduki Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita baca di ayat yang ke-5 itu adalah intinya apa? Tuhan melakukan semuanya itu untuk bangsa Israel pada saat itu karena apa? Tuhan mau menepati janjinya. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Tuhan itu tidak bisa mengingkari janjinya. Apapun yang sudah diucapkannya, maka Tuhan berusaha untuk tetap menepati janjinya, ya. Tidak seperti kita ya. Apalagi mungkin Visa, Fadrian atau anak-anak yang di rumah ya, siapa lagi itu ya? Ada Zaito, siapa ya namanya kok Zaito ya? Saya lihat itu di statusnya itu kok Zaito itu sopo ya? Ya, mohon maaf ya kelas 7 karena kita Bapak Ibu guru ini kan belum kenal baik ya muka satu persatu sehingga nggak tahu, kita hanya tahu namanya saja, ada Caleb, ada Daniel, ada Matthew dan seterusnya ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, inilah Tuhan kita itu Tuhan yang pasti, yang ya dan amin. Dia tidak pernah bisa mengingkari dirinya sendiri, tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jadi yang diharapkan adalah kita semuanya juga jangan pernah kita juga melakukan membohongi orang lain, membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, bahkan membohongi Tuhan ya, jangan sampai ya. Ini Tuhan benar-benar enggak suka ya. Jadi Tuhan memenuhi janjinya yang sudah diucapkannya kepada nenek moyang mereka, yaitu siapa tadi? Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, setelah melewati proses itu, baru sekaranglah saatnya janji itu terpenuhi. Mereka boleh menduduki, menempati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang kalau orang Jawa bilang gemah ripah loh jinawi. Ya, gemah ripah loh jinawi artinya tanah yang subur, tanah yang penuh dikatakan
saking suburnya, ada susu, madu, buah-buahan semuanya ada, bahkan apapun tersedia. Mereka tinggal masuk, ya, tinggal masuk. Bayangkan aja, di situ awalnya ada rumah-rumah dari penduduk yang menempati di situ. Ketika mereka kalah, mereka ditumpas habis. Di sini dikatakan Tuhan yang akan memunahkan mereka. Artinya mereka dihabiskan, benar-benar dihabisi. Ya, sehingga rumahnya dibawa enggak ketika mereka dihabisi? Tidak kan? Oleh karena itu, orang Israel enak, tinggal masuk, dapat rumah, dapat perhiasan, dapat perabotan, dapat bahan makanan, dan semuanya ada. Ya, nah memang ini barang jarahan, tapi ya itu yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tapi tahu nggak sebenarnya Tuhan bukan hanya memenuhi janjinya, tetapi Tuhan menghalau mereka itu semata-mata karena mereka sudah jauh dari kehendak Tuhan. Hidupnya sungguh jauh dari kehendak Tuhan, yaitu mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak berkenan, sehingga harus habis, dimusnahkan. Di sini ditulis dipunahkan, ya, dihanguskan, dipunahkan. Ini di ayat yang ketiga. Nah, Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri. Karena apa? Bukan karena jasa dan kebaikan mereka, tanah Kanaan itu bisa direbut, ya. Oleh karena itu dalam bacaan ini Musa mengingatkan orang Israel untuk tidak membanggakan jasanya. Sebab yang dilakukan di sini adalah bukan mereka yang berperang, walaupun mereka memang berperang, tetapi kunci utamanya adalah karena perbuatan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, inilah satu keberhasilan di mana kita juga pernah merasakan satu keberhasilan, ya. Nah, pasti kan anak-anak yang SD bisa lulus SMP, yang SMP kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9, itu adalah sebuah prestasi, ya. Sebuah prestasi yang bisa kita raih, ya. Nah, intinya apa? Ketika kita memperoleh prestasi apapun, itu kan karena prestasi di bidang studi, ya. Bagaimana dengan bidang yang lain? Mungkin kalian ikut lomba menggambar, mewarnai, melukis, menyanyi, dance, ataupun bahkan lomba makan kerupuk. Ya kan? Sebentar lagi kan 17 Agustusan biasanya ada lomba-lomba makan kerupuk, main kelereng, gobak sodor, balap karung, ya, banyak lagi, ya. Tetapi kita tidak tahu, ya, karena zaman yang baru ini kita nggak tahu boleh nggak nanti ada lomba-lomba itu, ya. Nah, dari hal-hal yang kita peroleh tadi, mungkin kita dapat piagam, penghargaan, dapat piala, dapat hadiah-hadiah. Apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita? Bangga, ya. Pasti itu bangga, ya, bangga. Yang penting bangga boleh, tapi jangan kelewatan. Sebab kalau kelewatan akhirnya menjadi sombong, ya. Nah, sombong ini yang Tuhan nggak menghendaki. Oleh karena itu bangga boleh, tapi jangan sombong. Alkitab katakan Tuhan menentang orang yang congkak. Oleh karena itu jangan sombong. Boleh bangga, tapi banggalah di dalam Tuhan. Banggalah karena Tuhan. Jangan merasa diri paling penting, paling berjasa, dan paling segalanya, sehingga merasa orang lain itu tidak setara, ya, tidak apa-apanya di hadapan kita, ya, tidak. Jangan begitu, ya. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan harapan kita berhasil mencapai satu keberhasilan, tentu saja jangan pernah lupakan bahwa harus ada campur tangan Tuhan di situ. Ketika kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita, harapan kita, itu artinya kita sombong, kita hanya mengandalkan
kemampuan pengertian sendiri, tetapi ketika kita menyertakan Tuhan, kita menyerahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkenan membuat kalian berhasil, maka kalian akan berhasil, ya. Oleh karena itu, jadilah anak-anak atau orang yang rendah hati supaya tetap dikasih Tuhan, supaya berkat Tuhan tetap melimpah. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai ini adalah sebenarnya itu milik Tuhan. Bahkan hidup kita sendiri bukan lagi milik kita, kata Paulus ya. Rasul Paulus itu, hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi kalau anak-anak di rumah dan kita semua mengaku bahwa kita ini anak-anak Tuhan, milik Kristus, maka harusnya begitu, ya. Ada Kristus di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sembrono mau melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu anak-anak, Tuhan ingin setiap saat umat menyadari, jadi kita semua menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, ya. Jangankan prestasi-prestasi yang kita miliki, ya, bahkan mungkin kekayaan orang tua kita, jabatan orang tua kita, ya, itu sebenarnya semuanya itu berasal daripada Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja. Nah, termasuk kehidupan kita tadi, ya, adalah milik Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita itu berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Hal yang sama harus kita sadari terus dalam hidup ini, bahwa Allah memberkati kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, bahkan bukan karena kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi karena Allah ingin menepati janjinya kepada kita. Jadi segala berkat yang kita peroleh dalam hidup ini adalah sebagai wujud dari pemenuhan janji Allah dalam hidup kita. Seperti halnya yang kita bisa baca sebagai penutup adalah dari Yeremia 29, ini pasti hafal semuanya, ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, ya. Saya bacakan, ya, Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Anak-anak yang di rumah hafal nggak? Hafal ya harusnya, ya. Tapi supaya nggak salah, saya bacakan saja sebagai ayat penutupnya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari, selalu menepati janjinya untuk membuat kita hidupnya selalu baik, ya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik. Demikian bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ya. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan kita gagal, tetapi selalu menyediakan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, selalu semangat, optimis di dalam setiap tugas-tugas selama pelajaran, bahkan tugas apapun di luar sekolah, selalu semangat, optimis, jangan pernah pesimis. Aku nggak bisa, oh no. Zaman sekarang, zaman new normal ini, tidak ada lagi kata, saya tidak bisa, saya nggak mau. Tidak, ya, harus bisa, saya bisa, ya, supaya kita bisa melewati masa yang sulit bagi kita, ya, saat ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa, kita pasti akan memperoleh kehidupan atau masa depan yang baik.
Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang terus dan selalu menjanjikan yang terbaik buat kami. Pada pagi hari ini, setelah kami membaca firman Tuhan, kami diingatkan untuk tidak membanggakan diri karena prestasi yang kami peroleh, karena kami tahu bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga kami tetap harus dengan kerendahan hati mengucap syukur kepada Tuhan. Memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk tetap menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan dan takut akan Tuhan. Karena kami menyadari bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi milik Kristus yang sudah menebus dosa kami, bahkan membayarnya lunas dengan darah Tuhan yang mahal. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami terus untuk selalu rendah hati, saling mengasihi sesama, sehingga Tuhan tetap berkenan atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh para siswa SMP Kristen Petrus Sulung 3 ini, kelas 7, 8, 9, yang saat ini terpaksa harus belajar secara daring, bahkan seluruh bangsa ini, anak-anak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kami semua mengalami hal yang baru. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti melewatkan semuanya ini pada hari Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin janji-Mu adalah ya dan amin, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami ada di dalam situasi yang sulit. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang saat ini juga tidak kalah secara manusia kami pusing dengan tugas-tugas kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberi hikmat sehingga kami dapat mengatasinya, bahkan kami dapat melewati, mengerjakan semuanya dengan kemampuan yang berasal daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami serahkan para orang tua di rumah, mereka juga berkeluh kesah karena keadaan yang sulit ini. Tetapi satu hal yang kami yakini, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Untuk itu, kami tidak perlu khawatir karena kami memiliki Tuhan atau Allah yang senantiasa baik, yang terus memelihara kehidupan kami sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh program dari sekolah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah sehingga kami dapat melaksanakan program-program kami sesuai dengan program Dinas Pendidikan, dan kami tetap menjadi sekolah yang eksis di dalam dunia pendidikan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, baik lewat perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami yang Tuhan tidak berkenan. Kami serahkan doa syukur kami ini dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memberkati kami, yang senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacitanya bagi kami semuanya, bahkan terus mengasihi sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.